Salam saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih siang hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti renungan ini. Tuhan akan urapi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan tema di bulan Februari adalah kualitas hidup orang percaya. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Judul perikop tersebut adalah dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, badai, bencana ketika datang tidak membedakan satu dengan yang lain. Ketika satu wilayah dilanda badai, banjir ataupun bencana yang lain, maka bencana itu tidak membedakan satu dengan yang lain. Tetapi yang membedakan adalah apa yang terjadi ketika bencana, ketika badai itu datang, apa yang terjadi setelah badai atau bencana itu datang. Itu yang membedakan. Ada rumah yang tetap bertahan setelah badai melanda, setelah banjir menerjang, tapi juga tidak sedikit rumah yang rusak, yang rubuh setelah badai ataupun banjir datang. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semuanya bisa mengalami dan menghadapi persoalan, masalah, dan badai dalam kehidupan. Yang membedakan adalah apa yang terjadi ketika badai, ketika persoalan hidup itu melanda, apa yang terjadi setelah badai itu melanda, persoalan itu melanda, itu yang akan membedakan. Ada orang yang ketika menghadapi badai, maka dia rubuh, hidupnya menjadi hancur. Ketika menghadapi persoalan, pergumulan, imannya menjadi lemah. Tapi ada juga orang percaya yang ketika badai hidup melanda, dia tetap kuat, dia tetap bertahan, bahkan imannya semakin teguh di dalam Tuhan. Yang membedakan adalah kualitas hidup mereka. Saudara, dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mengikuti Dia pada saat itu menjadi dua kelompok. Dan dua kelompok itu digambarkan dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat. Kalau dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 48 dikatakan orang yang bijaksana, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah, dia menggali dalam-dalam tanah dan meletakkan batu sebagai dasarnya. Jadi itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ayat yang ke-4, ayat yang ke-26 dikatakan bahwa orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, atau dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-49 dikatakan mendirikan rumah tanpa dasar. Jadi gambaran orang yang membangun rumah di atas dasar atau di atas batu dan membangun rumah di atas pasir atau membangun rumah tanpa dasar, itu menjadi gambaran bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan pada saat itu. Jadi ada dua kelompok orang yang mengikuti Tuhan. Orang yang
bijaksana yang dikatakan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu, dan seperti orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mendirikan rumah tanpa dasar atau di atas pasir. Saudara, orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat, di atas batu, itu menjadi gambaran bagi orang-orang yang mengikut Tuhan, yang bukan hanya mendengar, bukan hanya menerima perkataan Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan, melakukan perkataan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang hanya menerima dan mendengarkan perkataan Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang tersebut sebagai orang yang bodoh, yang mendirikan rumah tanpa dasar atau mendirikan rumah di atas pasir, sehingga ketika ada pergumulan, ada persoalan yang digambarkan dengan banjir, badai, dan angin, maka rubuhlah rumah tersebut. Jadi saudara, yang membedakan adalah kualitas. Jadi masalah bisa menerpa siapa saja, tetapi kualitas akan membedakan. Orang yang punya kualitas, sekalipun ada masalah, ada pergumulan, dia tetap bisa bertahan. Tapi sebaliknya, orang tanpa kualitas, ketika menghadapi masalah, pergumulan, dia akan rubuh. Saudara, bagaimana supaya kita memiliki kualitas? Jelas firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau hidup di dalam kualitas yang Tuhan mau, kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya belajar, bukan hanya mendengar, bukan hanya menerima firman Tuhan, tapi harus melakukan. Jadi kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, kita harus melakukan firman Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang gemar membaca dan juga gemar membuat satu renungan, membuat satu ringkasan, membuat satu pembelajaran tentang ayat-ayat, ya, ditulis menjadi renungan yang sangat bagus, yang sangat indah, dan dikirim ke teman-temannya. Itu baik, ya, itu bagus. Tetapi untuk membangun kualitas hidup tidak cukup kita membaca, bahkan membuat renungan untuk dibagikan kepada orang lain. Kualitas hidup akan terbangun ketika kita melakukan firman Tuhan tersebut. Itu kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Kalau kita hanya menerima, kita hanya mendengar, ya, bahkan kalau dalam Lukas hanya berseru-seru memanggil Tuhan, tetapi tidak melakukan, itu tidak akan mengubah kualitas hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang tersebut digambarkan seperti orang yang bodoh. Tapi ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Ya, hidupnya berkualitas ketika ada badai, ada banjir, ada hujan, ya, ada persoalan hidup, ya, tetap bertahan, tetap berdiri dengan kokoh karena hidupnya berkualitas. Dan kualitas itu dapat dibangun dengan kita hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kualitas akan membedakan siapa kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang disebut sebagai orang yang bodoh, yang hanya membaca dan mendengarkan, menerima firman Tuhan, atau kita disebut sebagai orang yang bijaksana, yang bukan hanya membaca, bukan hanya menerima, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan tersebut. Kualitas hidup kita akan membedakan siapa kita, dan kualitas hidup kita akan terbangun ketika kita melakukan firman Tuhan. Selamat membangun hidup yang berkualitas, selamat melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini. Urapi kami semuanya, berkati kami semua Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.